Ada yang sudah pernah dengar Kelme? Mungkin sebagian dari kita baru mengenal aparel yang satu ini. Itu wajar dan tidak usah merasa tertinggal. Wajar jika kita baru mengenal Kelme setelah jenama yang satu ini memenangkan tender sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Ya, Kelme berhasil mengalahkan merek-merek internasional lain seperti Adidas dan Puma. Lalu, kenapa PSSI memilih Kelme? Bagaimana reputasi merek yang satu ini di kancah internasional? Di video ini pertanyaan itu akan terjawab, jadi pastikan kamu menontonnya hingga akhir. Tenang, gak akan menyinggung kekalahan Arsenal atas MU kok. Ini termasuk nyinggung gak ya? Maafin deh. Oke, kita balik lagi ke Kelme. Penunjukan Kelme sebagai aparel resmi Timnas Indonesia jelas tidak tiba-tiba seperti revisi Undang-Undang TNI. Ada proses panjang yang dilalui, dimulai dari membuka tender untuk mencari aparel resmi Timnas Indonesia untuk periode 2026 hingga 2030. Nah, proses tender sendiri dibuka PSSI pada 3 Juli 2025 lalu. Waktu tender dibuka, sejumlah merek kenamaan masuk. Total ada 7 peserta yang memperebutkan status sebagai aparel resmi Timnas. Ketujuh peserta alias jenama itu terdiri dari 4 merek internasional dan 3 merek lokal. Aparel lokal selain Erspo sang petahana, juga ada Masagi dan Riors. Buat yang belum tahu, Masagi ini adalah brand yang pusat operasionalnya di Jakarta dan Bandung. Sementara Riors adalah merek sportswear dari Tangerang, Banten. Itu aparel lokal. Aparel internasionalnya ada Adidas, Puma, Warix, dan Kelme. Pertama dan kedua kamu pasti sudah tahu asalnya dari mana. Nah, kalau Warix aparel terkemuka dari Thailand, sedangkan Kelme dari Spanyol. Setelah melalui proses seleksi, PSSI akhirnya memilih Kelme. Brand asal Spanyol itu mengalahkan Adidas dan Erspo, 2 kompetitor yang konon terkuat. Lalu, kenapa PSSI memilih Kelme? Pertama, ini berkaitan sama kapasitas manufaktur. Kelme mampu menyediakan perlengkapan dalam jumlah yang besar. Ini penting karena kita tahu fans Timnas Indonesia banyak sekali. Lalu berkaitan juga sama teknologi tailor-made. Apa maksudnya? Jadi gini lur, poin kedua itu berkaitan sama desain dan kualitas material. Kelme menjamin fleksibilitas desain jersey Timnas nantinya, dan itu akan disesuaikan khusus dengan kebutuhan atlet Indonesia. Singkatnya sih, Kelme tidak akan memakai template untuk jersey Timnas Indonesia. Pertanyaannya, emang jersinya kayak gimana? Gitu kan? Sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari pihak Kelme soal akan seperti apa baju zirah yang akan dipakai Timnas Indonesia. Mengutip bola.com, CEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya masih irit bicara soal desain jersey. Katanya, ditunggu saja tanggal mainnya. Biar nanti menjadi kejutan bersama, kata Kevin. Oke deh, kalau gitu fans Timnas akan sabar nunggu Pak Kevin. Lanjut ya. Selain 2 hal tadi, ada satu alasan lagi, yakni Kelme akan menyuplai perlengkapan bagi seluruh piramida sepak bola Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI. Jadi bukan cuma tim sepak bola saja, melainkan termasuk tim nasional futsal. Selain itu timnas putri, wasit hingga mencakup kompetisi usia muda termasuk Piala Soratin. Alasan-alasan tadi memperlihatkan bahwa Kelme dipilih bukan hanya semata karena duit. Mengutip bola.com, CEO PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshall Marsita, mengatakan Kelme adalah pilihan terbaik dari kandidat lain, terutama soal fleksibilitas dalam mengakomodasi berbentuk talent-made approach untuk Timnas Indonesia. Kemudian, kamu penasaran gak sih nominal kerjasamanya? Sama, Mimin juga penasaran. Tapi sayangnya nominal kerjasama dengan Kelme belum dipublikasikan. Hanya saja Mimin akan kasih bocoran lain yang sebenarnya juga bukan bocoran-bocoran banget. Jadi Erspo dikabarkan sempat mengajukan tawaran fantastis. Nilai tawaran Erspo 3 kali lipat dari sebelumnya. Berarti kalau tawaran semula 16,5 miliar, tawaran Erspo kali ini menyentuh kira-kira hampir 50 miliar. Tetapi itu ditolak oleh PSSI. Mungkin tawaran Kelme lebih besar, tapi tidak menutup kemungkinan juga tawarannya lebih sedikit tapi ada benefit lain. Selain Indonesia, Kelme ini sudah pernah mensponsori tim mana saja.
klub dari Tanah Priangan sudah lebih dulu bekerja sama dengan Kelme. Dilansir situs resmi I-League, Persib Bandung telah mengakhiri 9 musim kerjasama dengan Apparel Sportama dan menggantinya dengan Kelme untuk musim 2025-2026. Nilai kontraknya juga sama-sama tidak disebutkan, tapi ada yang bilang menyentuh miliaran rupiah. Beralih dari aparel lokal ke internasional seperti Kelme adalah bentuk komitmen Persib untuk naik kelas dan bersiap untuk bersaing di pasar internasional. Demikian yang dikatakan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Nah, Maung Bandung ngasih semacam testimoni nih soal bagaimana kualitas jersey buatan Kelme. Produk Kelme untuk seragam Persib terbuat dari teknologi Advanced Fabric Engineering, di mana bahannya breathable. Breathable itu maksudnya bahan atau material tersebut memungkinkan udara, panas dan uap air atau keringat keluar masuk dengan mudah, sehingga kulit terasa adem, kering dan tidak lembab. Selain breathable, produk Kelme juga stretch toleran. Gampangnya sih tidak mudah robek. Selain itu, ringan dan tahan lama. Persib bukan satu-satunya klub lokal yang bekerja sama dengan Kelme. Aparel asal Spanyol ini juga pernah menjadi sponsor PSM Makassar, PSIM Yogyakarta, hingga Persik Kediri. Ada satu cerita menarik yang sayang dilewatkan. Waktu menjalin kesepakatan dengan PSIM pada 2018, mengutip bola.com, Kelme dinilai tidak memenuhi komitmen kontrak seperti jersey yang dijual tidak sesuai ekspektasi. Tapi mudah-mudahan untuk timnas Indonesia tidak begitu ya. Setelah ditelusuri lagi, Kelme pernah menjadi sponsor seragam Real Madrid dengan kontrak besar senilai 1 miliar peseta berdurasi 5 musim pada 1994 silam. Ya, saat itu Spanyol masih menggunakan mata uang peseta. Mata uang peseta sudah tidak berlaku di Spanyol dan digantikan dengan euro pada 1999. 1 miliar peseta setara dengan 200 juta euro atau kalau dirupiahkan sesuai kurs hari ini sekitar 3,9 triliun rupiah. Madrid mulai memakai jersey dengan aparel Kelme di musim 1994-95. Bentuk jersey kandangnya tetap mempertahankan warna putih klasik dengan aksen ungu, menampilkan garis dan logo Kelme sepanjang lengan. Sedangkan jersey tandang bernuansa ungu. Musim tersebut merupakan musim yang sukses buat Los Blancos. Diperkuat pemain seperti Michael Laudrup, Fernando Redondo, Raul, Ivan Zamorano, Luis Enrique hingga Luis Milla. Real Madrid meraih gelar La Liga setelah 5 tahun tidak mendapatkannya. Los Merengues mendapatkan gelar itu lagi di musim 1996-97. Mereka juga meraih Piala Super Spanyol 1997. Pada musim 1997-98 saat masih bersama Kelme, Los Blancos berhasil merengkuh gelar European Cup atau sekarang Liga Champions. Gelar yang sudah sejak 1966 tak mereka dapatkan. Akan sangat panjang jika kita mendaftar tim yang bekerja sama dengan Kelme. Sebab mengutip The Chosen Daily, ada 120 tim, baik klub maupun timnas yang berkolaborasi dengan Kelme hingga awal tahun 2026. Tim itu termasuk klub yang sedang berada di 5 besar La Liga, RC di Espanyol. Tapi gini, meski banyak, kalau dihitung cuma timnas di benua Asia sendiri ada 7. Selain Indonesia, Nepal, Turkmenistan, Yordania, Mongolia, Lebanon, dan Palestina juga bekerja sama dengan Kelme. Sementara di luar Asia ada tim putri Republik Dominika, Bosnia and Herzegovina, dan Curaçao. Lalu seperti apa Kelme? Bagaimana merek ini bisa mendunia? Kelme diresmikan pada 1977, namun idenya muncul tahun 1963 ketika kakak beradik Jose dan Diego Quils mendirikan sebuah perusahaan kecil yang memproduksi alas kaki di LC. Mereka punya tim sepak bolanya sendiri, LCCF. Menariknya, di kota yang terletak dekat Laut Tengah ini juga ada tim sepak bola bernama Kelme CF yang namanya diambil dari merek Kelme. Aparel ini memiliki logo berupa cakar yang sering disebut jejak kaki beruang maupun jejak kaki kucing. Ini mewakili filosofi mereka, tinggalkan jejakmu. Kelme baru mulai fokus ke pakaian olahraga pada 1983, itu persis setahun setelah Kelme berhasil mengembangkan sepatu sepak bola profesional pertamanya. Sepatu buatan Kelme juga dipakai banyak pemain top, pemain seperti Ivan Zamorano,
Gaizka Mendieta, hingga kiper legendaris Barcelona Andoni Zubazarreta pernah beralas kaki Kelme. Sekitar 20 tahun setelah berdiri, Jose dan Diego Quill sepertinya tidak menyangka brand mereka telah menjadi korporasi internasional yang nilainya menyentuh jutaan dolar. Tapi seperti sebuah perusahaan pada umumnya, Kelme pernah jatuh. Mereka mengalami krisis pada 2003, mengutip NSS Sports, terkuak bahwa perusahaan memiliki utang sebesar 32 juta euro dan telah mengalami kerugian lebih dari 5 juta euro dalam 2 tahun sebelumnya. Meski mendapat uluran tangan berupa kredit senilai 9 juta euro dari Generalitat Valenciana, lembaga pemerintahan mandiri di Valencia, Kelme terpaksa menutup kantor di Miami. Pada tahun-tahun yang sulit itu, logo cakar hitam menghilang dari hampir semua jersey sepak bola. Secerca harapan lalu muncul pada 2008, Tiran Inversion, sebuah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari para investor, mengakuisisi Kelme dan membawa perusahaan ke jalur yang benar lagi. Presiden Tiran Inversion yang juga sekarang menjabat sebagai CEO Kelme pusat di Spanyol, Carlos Garcia Cabaleda, membangkitkan perusahaan ini. Menurutnya, omset Kelme bahkan meningkat usai diakuisisi Tiran Inversion dari 4,5 juta euro pada 2008 menjadi 13,5 juta euro pada 2011. Kelme pun menjadi brand yang kembali diperhitungkan di Spanyol. Pada musim 2018-19, merek ini bahkan menjadi jenama olahraga yang paling banyak digunakan oleh tim-tim di Liga Spanyol, mengalahkan Adidas dan Nike. Pada musim itu pula mereka berhasil memasuki pasar Inggris dengan menjadi sponsor Watford. Kesepakatan Kelme dengan klub yang dimiliki keluarga Pozzo ini mencapai 11 juta euro. Kebangkitan itu juga ditandai dengan penguasaan di pasar Tiongkok. Sekitar tahun 2014, Kelme resmi memasuki pasar Tiongkok. Jianjiang Yuanxiang Clothing and Weaving Co. berhasil mengakuisisi hak atas merek Kelme di Tiongkok. Dari sinilah Kelme melebarkan sayap bisnisnya di negaranya Xi Jinping itu. Setelah menganalisis seluruh pasar olahraga di Tiongkok, Kelme secara strategis memfokuskan pada sepak bola sebagai titik masuknya. Tujuannya untuk memperluas kehadiran mereka secara luas di kancah sepak bola Tiongkok. Hasilnya, pada 2015, Kelme menjadi sponsor di beberapa kompetisi di Tiongkok dari Liga Utama sampai sepak bola prasekolah. Hebatnya, 50% asosiasi sepak bola di provinsi dan kota di seluruh Tiongkok bekerja sama dengan Kelme. Mereka misalnya menjadi sponsor dari kontingen Zhejiang, Guangdong, Shanxi, dan Ningxia pada Pekan Olahraga Nasional ke-13. Kelme juga menjadi sponsor sejumlah event olahraga penting yang digelar di Tiongkok, seperti Pekan Olahraga Militer Dunia pada 2019. Mereka juga ternyata sudah menjadi sponsor global resmi AFC sejak 2021 lalu. Mereka membantu keberhasilan penyelenggaraan berbagai acara, mulai dari kualifikasi Piala Dunia, Piala Dunia Wanita 2022, Piala Asia U23, dan Piala Asia 2023. Itulah tadi tentang bagaimana Kelme terpilih sebagai aparel baru Timnas Indonesia dan seperti apa merek sportswear yang satu ini. Menurut kamu, bisakah Timnas Indonesia meraih banyak prestasi bersama Kelme?